Perjalanan menjadi seorang programmer atau software engineer itu merupakan perjalanan yang cukup panjang. Jadi nggak mudah untuk mencapainya gitu ya. Nah, banyak sekali hal-hal yang perlu kita pelajarin, guide yang perlu kita tuju, goals yang perlu kita capai gitu. Nah, di sini gue akan coba jelasin mengenai mentor. Seberapa penting mentor, apa itu mentor, dan seterusnya. Oke, stay tune terus. Kita akan mulai bahas dari apa itu mentor ya. Jadi mentor itu seseorang yang mempunyai experience lebih di bidangnya. Contoh bidang dia mungkin jago di back end, jago di front end. Jadi punya experience yang lebih daripada kita gitu ya. Terus dia menjadi mentornya kita, yang artinya dia itu akan memberikan kita guide, kita bisa tanya-tanya ke dia mengenai karir, terus mengenai technical skill. Nah, jadi mentor ini nanti yang akan ngebantu kita secara nggak langsung gitu ya. Jadi ngedevelop kita juga sebagai programmer. Nah, terus siapa gitu ya? Siapa sih yang bisa jadi mentor? Nah, pada dasarnya semua orang itu bisa jadi mentor harusnya. Tetapi untuk lebih spesifiknya lagi, mentor itu adalah orang yang udah punya experience lebih. Misalkan teman-teman baru mulai kerja sebagai programmer, yang artinya fresh graduate misalkan, atau baru masuk kerja intern atau junior level. Nah, orang yang menjadi mentornya itu biasanya udah punya experience yang lebih tinggi atau level lebih tinggi. Misalkan senior software engineer, atau misalkan lead engineer-nya, atau punya akses ke engineering manager dan head of engineer, itu merupakan mentor-mentor yang bisa teman-teman bukan manfaatkan ya, tapi yang bisa teman-teman itu ambil ilmu-ilmunya. Jadi orang yang punya experience lebih, pengalaman lebih, terus teman-teman bisa banyak belajar dari beliau. Nah, itu orang merupakan si mentor. Nah, terus kapan itu ya? Kapan kita butuh sosok mentor ini? Jadi semua orang itu sebenarnya kayaknya butuh mentor. Even dia udah senior software engineer, dia juga akan membutuhkan mentor di level yang lebih tinggi. Misalkan engineering manajernya atau head of engineer, atau mungkin punya akses sama CTO-nya. Jadi setiap level itu menurut pendapat gue dia akan membutuhkan yang namanya mentor. Nah, di sini kapan itu nantinya akan sangat valuable banget gitu ya. Kalau misalkan teman-teman dari punya mentor ini dari awal-awal karir, dari junior misalkan. Nah, kebetulan saya waktu itu dari pas 1 tahun kerja profesional, nah itu saya belum merasakan yang namanya mentor di sana. Tapi ketika join salah satu company SaaS yang paling gede di Indo, di situ saya banyak banget mendapatkan mentor, engineering manager, terus lead team atau technical lead, atau juga senior software engineer. Nah, itu merupakan mentor-mentor saya pada saat itu. Nah, dari mentor-mentor ini saya banyak belajar. Ketika saya masih junior, ibaratnya level 1, itu saya banyak banget belajar ke mereka. Belajar apa aja? Belajar technical skills, belajar terus leadership, belajar kita networking sama mereka gitu. Jadi ini akan sangat berpengaruh kalau kita start punya mentor itu dari awal-awal. Jadi nantinya outputnya itu akan lebih apa ya, lebih bagus ke bentuknya. Jadi misalkan teman-teman punya mentor IM, dia pasti sudut pandangnya mengenai managing people itu bagus, terus juga leadershipnya bagus, ownership dari sebuah produknya bagus. Terus teman-teman punya mentor yang senior software engineer, yang lebih ke individual contributor. Nanti teman-teman akan tahu lebih kuat lagi mengenai fundamental skills, terus juga technical skillsnya. Nah, itu kalau misalkan teman-teman punya mentor lebih awal, di awal karir, itu akan sangat lebih bagus. Dan juga mungkin bisa dibilang sebuah privilege. Oke, terus kenapa kita membutuhkan seorang mentor atau sesosok mentor gitu ya? Kenapanya adalah yang barusan saya bilang juga. Jadi ketika teman-teman mulai step up mengawali karir sebagai software engineer atau programmer, itu teman-teman nanti akan banyak
akan banyak terdistraksi sama lingkungan si programmer ini ya, si programming maksudnya. Jadi programming kan sangat-sangat luas, ada full stack, ada FE, BE, mobile, DevOps, security dan lain sebagainya. Itu akan sangat luas. Ketika teman-teman punya mentor, apalagi punya mentor di kantornya gitu ya, itu akan sangat membantu teman-teman untuk lebih fokus ke scope yang teman-teman suka gitu. Misalkan teman-teman masuk ke sebuah perusahaan sebagai software engineer secara title. Tapi di situ ketika mulai ngerjain project, teman-teman itu lebih fun di back end. Misalkan teman-teman bisa ngobrol to discuss sama mentornya teman-teman. Itu nanti akan sangat membantu. Teman-teman bisa belajar technical skills, bisa belajar teamwork, terus bisa belajar communication di situ, terus juga bisa nambah networking gitu ya. Jadi mempunyai seorang mentor atau misalkan banyak mentor itu sangat-sangat bagus menurut gua. Nah, terus gimana misalkan kalau kita di kantor itu belum punya mentor gitu ya, atau nggak ada orang yang bisa kita jadiin seorang mentor. Misalkan teman-teman baru masuk startup, teman-teman engineer-nya sendiri, misalkan junior di situ ada satu senior, tapi seniornya nggak bisa nge-menti juniornya gitu, nggak bisa nge-mentorin juniornya. Nah, teman-teman bisa akses beberapa platform. Nah, di sini yang gue tahu itu salah satunya ada ADP List. Nah, ini ADP List. Nah, jadi di ADP List ini teman-teman bisa nyari mentor ya. Jadi teman-teman misalkan di sini mau mulai apa ya? Kita coba scroll ke bawah. Tuh bisa mulai nyari-nyari mentor. Misalkan kita mulai klik aja di sini. Teman-teman calon programmer atau software engineer, berarti pilih engineering. Di sini ada full stack, back end, data dan lain-lain. Kita coba pilih salah satu aja, misalkan full stack. Nah, nanti dia muncul tuh. Muncul banyak banget orang gitu ya. Terus nanti teman-teman bisa booking untuk melakukan sesi diskusi one on one gitu. Jadi kalian ngobrol satu per satu sama lain gitu ya. Nah, ini juga di ADP List ini kalian bisa ngefilter di sini misalkan saya pengen dari negara Indonesia aja gitu ya. Misalkan, bentar. Kita pengen di sini dari negara Indo orang-orangnya. Kita klik terus kita show di sini. Ups, bentar. Nah, di sini kan banyak tuh orang-orangnya tuh. Nah, teman-teman nanti bisa pilih tuh booking untuk ngobrol bareng sebagai eh, junior programmer atau mid programmer, pengen bisa naik level ke senior misalkan, atau eh, cari network baru, cari opportunity baru. Teman-teman bisa cari-cari atau gali-gali ilmu dari mereka-mereka ini. Nah, terus juga selain itu nih ya, di Indo juga ada kalau nggak salah, itu namanya Deals Deals Mentor. Nah, ini nih. Nah, di Indo juga ada. Kalau misalkan teman-teman mungkin lebih spesifik pengen cari webnya web yang dari Indo, terus di sini aja ada juga pilihan IT engineering, teman-teman bisa cari-cari di sini juga. Nah, ini punya mentor itu sangat-sangat bagus ya, apalagi di awal-awal karir, karena akan sangat membantu gitu ya kalau menurut gua. Karena gua sendiri merasa sangat terbantu itu di kantor kedua gua gitu ya. Jadi 1 tahun gua kerja di BSD, tahun keduanya habis 1 tahun, tahun berikutnya gua masuk salah satu SaaS paling gede di Indo. Nah, di situ banyak engineeringnya yang jago-jago dan banyak lagi lah ilmu yang bisa gue dapat dari sana, dan gue dapat beberapa mentor sampai sekarang masih suka komunikasi juga. Jadi sangat-sangat bermanfaat bagi kita, terus sangat-sangat membantu karir growth-nya kita. Oke, jadi ini dua platform bisa teman-teman coba. Kalau misalkan pakai ADP List bisa, pakai Deals Mentor juga bisa. Gitu. Terus platform lain mungkin ada tapi saya kurang tahu. Jadi nanti teman-teman bisa coba explore juga. Oke, segitu dulu video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan insight di sini gitu ya. Terus teman-teman yang belum punya mentor dan di kantornya nggak punya mentor, coba bisa akses beberapa platform ini buat bisa ngobrol one on one sama yang lain. Kalau gue sendiri, gue belum daftar jadi mentor gitu ya, karena menurut gue belum punya kapabilitas yang tinggi. Jadi gue takutnya ada salah-salah, makanya gue belum daftar nih jadi mentor dan lain-lain. Oke, segitu dulu video kali ini. Stay tune terus. Salam programmer best friend.